Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Phoebe Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Banjir di Kabupaten Kota Waringin Timur terus meluas. Hingga Sabtu 8 Oktober telah ada 25 desa yang terendam banjir. Bantuan kepada warga terdampak terus disalurkan pemerintah kabupaten, termasuk dari sejumlah pihak. Untuk menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir, diperlukan upaya yang tidak mudah. Para relawan yang membantu menyalurkan bantuan harus berjalan kaki menerobos banjir yang tingginya mencapai dada orang dewasa. Sementara itu, daerah yang lebih dalam, penyaluran bantuan langsung kepada warga terdampak dilakukan menggunakan perahu bermesin atau kelotok. Salah satunya seperti menyalurkan bantuan di Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi. Desa ini merupakan desa terparah yang terendam banjir. Ketinggian banjir di Desa Hanjalipan terus bertambah. Bahkan di beberapa titik tertentu ketinggian air mencapai 2 meter. Akibatnya, ratusan rumah di desa tersebut pun terendam banjir. Karena terjadi curah hujan yang cukup tinggi di wilayah utara, ya, terutama Sungai Tualan dan Sungai Mentaya, Tanjung Jariangau, ya, kemudian di Sangai juga. Nah, ini banjir kiriman. Jadi kami ini dampaknya di sini. Ya, selain memang kita ketahui bersama Desa Hanjalipan ini pertemuan dua sungai, ya, dan lagi ditambah pasang air laut juga sampai ke sini. Nah, ini yang mengakibatkan debit air sangat lambat turun. Ini sudah 1 bulan lebih, 5 pekan terakhir ini, ya. Kemarin malah lebih parah, mencapai 2 meter 15 cm. Kalau seperti ini baru ini 2 meter ketinggian, ya berarti sekitar 1 meter 80 cm ini ketinggian air. Ini naik lagi, dalam 2 hari ini udah naik lagi air. Berdasarkan data BPBD setempat, total desa terdampak banjir di Kota Waringin Timur berjumlah 25 desa yang ada di 5 kecamatan. Selain terus menyalurkan bantuan, Bupati Halikinur memerintahkan seluruh camat untuk mendata jumlah warga terdampak banjir, termasuk jumlah bangunan yang terendam, baik rumah warga maupun fasilitas umum. Jadi banjir memang masih, karena ini kita tahu suasana cuaca kita kan tidak menentu, bahkan saat ini yang seharusnya sudah memasuki kemarau, tapi ternyata masih musim hujan. Dan ini begitu hujan lebat, nah, maka banjir akan terjadi. Makanya kita selalu mengirim bantuan, baik itu bantuan berupa bahan pangan, sembako maupun kesehatan. Nah, untuk itu makanya ini juga saya sudah instruksikan kepada seluruh camat, ketua juga kemarin ada instruksi Pak Gubernur supaya mendata masyarakat yang di pinggir sungai-sungai itu yang sering terkena banjir. Khususnya rencana kita fasilitas umum, terutama puskesmas pendidikan, ini secara bertahap, khususnya yang terkena banjir, akan kita pindahkan mencari daerah yang lebih tinggi. Karena saat ini, potensi hujan dengan intensitas tinggi masih membayangi Kota Waringin Timur. Maka, diperkirakan banjir yang terjadi masih akan bertahan cukup lama. Mashud Badarudin, Hayat TV. Akibat dilanda hujan deras dan angin kencang, banjir di Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, Kota Waringin Timur kembali naik dengan ketinggian 1,2 meter. Kiriman air dari wilayah hulu juga membuat setidaknya 60 rumah di desa tersebut terendam banjir. 1 bulan lebih Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi dilanda banjir. Meski ketinggian air sempat turun, akibat dilanda hujan deras dengan intensitas tinggi disertai angin kencang, mengakibatkan banjir yang melanda desa kembali naik. Jumat, 7 Oktober, ketinggian banjir di Desa Hanjalipan mencapai antara 80 hingga 1,2 meter di atas jalan.
Selain akibat hujan deras, banjir yang melanda di desa pesisir Sungai Mentaya tersebut juga terjadi karena adanya kiriman air dari wilayah hulu. Pasalnya, sejumlah wilayah di pesisir Sungai Mentaya di wilayah hulu juga sempat dilanda hujan deras. Berdasarkan data pemerintah desa Hanjalipan, setidaknya saat ini terdampak sebanyak 60 rumah warga yang saat ini terendam banjir. Banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum, termasuk sejumlah sekolah yang ada di desa tersebut. Bahwa ketinggian air di atas jalan berkisar dari 80 sampai 120 cm. Sudah lebih daripada 1 bulan. Emang kemarin sempat berkurang, tapi tidak surut, cuman berkurang saja. Jadi ini kembali naik lagi karena apa? Karena di daerah penghuluan sana airnya cukup tinggi. Masyarakat di desa Hanjalipan ini mereka masih tetap bertahan di rumah mereka masing-masing, membuat panggung untuk tempat tidur dan untuk menyelamatkan barang-barang mereka yang ada di dalam rumah. Pemerintah Desa Hanjalipan menghimbau agar warga untuk tetap siaga dan berhati-hati, termasuk mengamankan barang-barang berharga, sebab masih ada potensi ketinggian banjir kembali bertambah karena adanya kiriman air dari wilayah hulu. Mashud Badarudin, Hayat TV. Setelah menjalani perbaikan darurat dengan dana konsorsium perusahaan swasta, Jalan Muhammad Hatta atau Lingkar Selatan Sampit, Kota Waringin Timur kembali operasional. Kendaraan berat diminta untuk tidak lagi melintas di jalan dalam kota. Jalan Lingkar Selatan Sampit yang sebelumnya rusak parah hingga rawan dilintasi, saat ini sudah diperbaiki dan bisa kembali dilintasi kendaraan berat. Seperti pada Jumat 7 Oktober, kendaraan bertona sebesar terlihat lalu lalang di jalan tersebut. Jalan yang kewenangannya berada di bawah pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah itu diperbaiki dengan dana konsorsium dari sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dengan kembali operasionalnya Jalan Lingkar Selatan, pemerintah Kota Waringin Timur meminta agar tidak ada lagi kendaraan bertona sebesar melintas di jalan dalam Kota Sampit. Selain rawan menimbulkan kecelakaan lalu lintas, bobot kendaraan yang tidak sesuai kemampuan badan jalan juga akan mempercepat kerusakan jalan dalam Kota Sampit. Kondisi saat ini sudah rata-rata kendaraan berbobot besar atau berbadan besar itu sudah melewati jalan Lingkar Selatan, dan ini sudah dimanfaatkan. Dan saya minta juga kepada pengguna jalan yang kendaraan besar itu agar memanfaatkan Lingkar Selatan tersebut. Jangan lagi masuk kota, karena kita tahu dengan akibat masuk kota bisa terjadi kecelakaan lalu lintas, juga yang utama merusak jalan-jalan yang dalam kota karena beban atau tonnase yang melebihi ketentuan. Baik saja, alhamdulillah sudah diperbaiki jalannya, jadi kita nggak bisa lewat kota lagi. Buat kenyamanan dan warga sekitar, udah itu aja sih komentarnya. Untuk transportasi lancar Mas untuk diperbaiki? Ya belum begitu lancar, masih ada kendala yang. Kendalanya apa Bang? Ya ini belum seluruhnya rata. Oh, belum seluruhnya Bang. Belum seluruhnya rata. Harapannya gimana Bang? Harapannya rata, jadi lebar ruas jalan, nggak terlalu berbagi jalan sama dengan satu sama lainnya. Jalan Lingkar Selatan sepanjang 2 km diperbaiki secara darurat menggunakan material agregat B sebanyak 2.800 kubik. Pemeliharaan jalan akan terus dilakukan dan ditargetkan bertahan hingga akhir 2022 mendatang. Kemarin kita membutuhkan tuh paling tidak sekitar 4.000-an kubik. Nah, yang ada itu kemarin kan 3.000-an, tapi yang kita sudah pakai itu 2.800. Ya, yang 200 masih kita simpan dulu. 2.800 tuh udah diampar, diratakan dan sebagainya lah. Itu udah ada tuh 2.800 itu. Kita usahakan bertahan sampai akhir tahun inilah, Desember lah. Mudah-mudahan bisa. Itu dengan tambal sulam. Tambal sulam. Iya, makanya kita standby-kan alat, kita standby-kan material supaya
Kalau ada rusak-rusak lagi, kita masih bisa perbaiki. Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjanjikan menganggarkan perbaikan Jalan Lingkar Selatan pada tahun 2023 mendatang. Diharapkan hal itu terrealisasi sehingga arus transportasi kendaraan berat pengangkut barang di Sampit dapat berjalan lancar. Mashud Badarudin, Hayat TV. Peringatan Maulid Nabi merupakan salah satu upaya untuk menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah, terutama bagi anak sejak usia dini, sehingga kelak mereka tumbuh sebagai orang yang meneladani sifat dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi atau peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW tersebut seperti yang dilaksanakan oleh Raudatul Atfal atau RA Melati Ketapang, Sampit, Kota Waringin Timur pada Jumat 7 Oktober pagi. Peringatan Maulid Nabi 1444 Hijriah tersebut diikuti para peserta didik dan orang tua murid tersebut. Kegiatan diisi dengan tausiah oleh Ustadz Taufikur Rahman. Dalam tausiahnya, Ustadz Taufikur Rahman menyampaikan, memperingati Maulid Nabi perlu dilakukan dan dibiasakan sejak usia dini. Hal tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diberikan. Memperingati Maulid Nabi merupakan salah satu cara mengenalkan dan menumbuhkan rasa cinta anak kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan umat Muslim, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi seseorang yang memiliki sifat dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan Ustadz Taufikur Rahman, tumbuhnya rasa cinta kepada Rasulullah tidak hanya melalui perkataan, tapi lewat perbuatan sehari-hari. Dan adapun tujuan kita memperingati Maulid Nabi ini adalah tujuannya agar tumbuh di dalam hati kita, di dalam hati putra-putri kita, agar senantiasa mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Dan tujuannya mudah-mudahan nantinya kelak mereka menjadi orang besar, akhlak mereka, budi pekerti mereka sesuai dengan budi pekerti dan akhlak baginda Rasulullah SAW yang tidak ada contoh teladan yang patut diikuti kecuali baginda Rasulullah SAW. Agar kita tumbuh perasaan cinta kita kepada Rasulullah SAW, bahkan tidak hanya melalui ucapan kita, tetapi harus dibuktikan dengan amaliyah atau perbuatan sehari-hari yang tidak hanya di ruang lingkup daripada kita hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, dan terkhusus kita hubungan seluruh alam semesta. Harus mencontoh baginda Rasulullah SAW. Dalam kalender Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Dan pada kalender Masehi tahun 2022 ini, peringatan Maulid Nabi jatuh pada tanggal 8 Oktober 2022. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahirnya Nabi Muhammad SAW, Raudatul Atfal Melati Kepang, Sampit, Kota Waringin Timur gelar peringatan Maulid Nabi 1444 Hijriah. Diikuti para siswa dan orang tua murid tersebut. Kegiatan berjalan dengan hikmat. Peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan Raudatul Atfal atau RA Melati Ketapang, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur dilaksanakan pada Jumat 7 Oktober pagi. Kegiatan dipusatkan di aula sekolah. Peringatan Hari Besar Islam ini diawali dengan lantunan Maulid Habsi yang berisikan pujian dan ungkapan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kegiatan yang berjalan dengan hikmat tersebut diikuti oleh seluruh siswa dan orang tua murid, termasuk sejumlah masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Peringatan Maulid Nabi tahun 1444 Hijriah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahirnya Nabi Muhammad SAW turut diisi dengan tausiah oleh Ustadz Taufikur Rahman.
Alhamdulillah senang sekali, bahagia bisa mengadakan acara Maulidan di RA Melati seperti yang hari ini kita adakan. Semoga tambah baik lagi, tambah sukses. Peringatan Maulid Nabi di RA Melati Ketapang dilaksanakan untuk mengenalkan salah satu hari besar Islam, yaitu sejarah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dalam peringatan Maulid Nabi tersebut, RA Melati juga telah melaksanakan berbagai kegiatan lomba keagamaan bagi peserta didik, seperti lomba hafalan surat pendek, doa sehari-hari, serta lomba mewarnai kaligrafi. Kami mengadakan acara ini untuk memperkenalkan kepada anak-anak hari besar di agama Islam. Di RA Melati sebelumnya kami sudah mengadakan lomba-lomba dan hari ini kami juga membagikan piala-piala kepada pemenang lomba-lomba. Lombanya antara lain lomba hafalan surah pendek, lomba hafalan doa keseharian dengan lomba mewarnai kaligrafi. Hari ini hari puncaknya, sekalian silaturahmi dengan warga sekitar RA Melati. Insya Allah kami akan terus melaksanakan kegiatan keagamaan. Rencana kami akan mengadakan acara Isra Mi'raj. Nah, itu akan kami laksanakan setiap tahun dan insya Allah mudah-mudahan kami akan melakukan perbaikan-perbaikan di setiap tahunnya. Semoga anak-anak semuanya senang juga mengenal dengan hari besar di agama kita. Sementara itu, sebagai penyelenggara pendidikan tingkat usia dini berbasis Islam, RA Melati Ketapang secara rutin akan terus melaksanakan berbagai kegiatan dalam memperingati hari-hari besar Islam lainnya. Mashud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar pawai pada Sabtu 8 Oktober. Kegiatan diikuti ribuan ibu-ibu dari puluhan kelompok pengajian di Sampit. Pawai dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW pada tanggal 16 Rabiul Awal tersebut dilepas oleh Bupati Kota Waringin Timur Halikinur.
Pawai dalam rangka memperingati Maulid Nabi ini merupakan yang pertama diselenggarakan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Kegiatan terselenggara atas usulan ibu-ibu pengajian yang ada di rumah jabatan Bupati Kota Waringin Timur. Bupati Kota Waringin Timur, Halikinur berharap kegiatan Pawai Maulid Nabi tahun 2022 ini tidak hanya sekedar acara seremonial saja. Namun, bagaimana memaknai peringatan Maulid Nabi dengan menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Harapannya bahwa Rasulullah lahir dunia adalah menyempurnakan akhlak. Jadi harapan kita khususnya umat muslim agar keteladanan Rasulullah SAW itu menjadi keteladanan bagi kita. Karena kalau orang kita setengah saja kita bisa mencontoh Rasulullah SAW, insya Allah tidak akan ada permasalahan dalam kehidupan kita, baik bertetangga, bermasyarakat maupun dalam berkeluarga. Untuk itu harapan kita tidak hanya seremonial yang kita lakukan, tapi bagaimana memaknai itu, mencontoh dan meneladani Rasulullah SAW. Pawai Maulid Nabi dilaksanakan dengan mengusung tema meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul di tengah masyarakat. Kegiatan diikuti tidak kurang dari 30 kelompok peserta dengan jumlah lebih dari 1.500 orang peserta. Sebagian besarnya merupakan kelompok ibu-ibu pengajian yang ada di Sampit. Alhamdulillah hari ini lancar dan 30 peserta untuk pengikutnya dan 1.500 orang jumlah pengikutnya. Pesertanya dari mana aja itu, Pak? Mustaklim, serta Waringin Timur, ada di Sampit dan juga di kecamatan yang lain, dan juga ibu PKK yang ikut. Insya Allah kita laksanakan. Jadi hari ini kita tahun pertama ternyata antusias sekali, jadi tahun depan kita usahakan rutin tiap tahun kita laksanakan. Melihat tingginya antusias peserta yang ikut berpartisipasi dalam pawai tersebut, rencananya kegiatan serupa akan kembali digelar lebih meriah di tahun-tahun berikutnya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan puncak musim hujan di sebagian wilayah Indonesia terjadi di bulan Desember 2022 hingga Januari 2023. Sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami puncak musim hujan di bulan Desember 2022 hingga Januari 2023. Kepala BMKG Dwi Korita menyampaikan, dari total 699 zona musim atau ZOM di Indonesia, sebanyak 175 ZOM atau 25,03% akan memasuki musim hujan pada bulan Oktober 2022. Meliputi sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sementara sebanyak 128 ZOM atau 18,31% lanjutnya akan memasuki musim hujan pada bulan November 2022, meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dijelaskan bahwa saat ini terdapat 60 ZOM atau 8,6% yang sudah mengalami musim hujan, meliputi Riau bagian selatan, sebagian Sumatera Selatan, Bengkulu bagian selatan, Jawa Barat bagian selatan, kemudian Kalimantan Barat bagian selatan, Kalimantan Tengah bagian timur, Kalimantan Selatan bagian selatan, Sulawesi Tenggara bagian utara, Maluku Utara bagian utara, sebagian Maluku, dan sebagian Papua Barat. Sementara itu, prediksi curah hujan untuk periode 8 hingga 9 Oktober 2022, yakni untuk wilayah Sumatera, secara umum cerah berawan hingga hujan ringan. Namun, sebagian Sumatera Utara, Kepulauan Babel, Bengkulu, dan Lampung berpotensi hujan ringan hingga hujan sedang, serta Aceh berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat. Untuk wilayah Jawa secara umum cerah berawan hingga hujan ringan, namun sebagian Banten dan DKI Jakarta berpotensi hujan ringan hingga hujan sedang. Serta sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat. Untuk wilayah Kalimantan secara umum hujan sedang hingga hujan lebat, Sulawesi
hujan sedang hingga hujan lebat, Bali, NTB, NTT secara umum cerah berawan hingga hujan ringan. Namun, sebagian Bali dan NTB berpotensi hujan ringan hingga hujan sedang. Maluku dan Papua secara umum hujan ringan hingga hujan sedang, namun sebagian Maluku, Papua Barat dan Papua berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat. Yunus Muammariza, Hayat TV. Pemirsa, demikian informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Phoebe Srayu Anita mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.